Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Latifah, NIM H01219014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu kelas yang termasuk ke dalam kelompok vertebrata, yaitu mamalia. Sebelum menjelaskan mamalia lebih lanjut, di sini saya akan membacakan salah satu ayat suci Al-Quran, yaitu surat An-Nur ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi 'ala batnihi wa minhum man yamshi 'ala rijlain wa minhum man yamshi 'ala rijlaini wa minhum man yamshi 'ala arba' yakhluqullahu ma yasha' innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Artinya, dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka, sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di mana pada ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air yang tercurah. Lalu, Allah menjadikan hewan-hewan itu beraneka jenis, potensi, dan fungsi. Ada yang berjalan di atas perutnya seperti buaya, ular, dan hewan melata lainnya. Ada yang berjalan dengan 2 kaki seperti burung. Ada yang berjalan dengan 4 kaki seperti sapi dan kambing. Dan ada juga yang berjalan dengan menggunakan lebih dari 4 kaki seperti kalajengking. Dalam ilmu sains, hewan-hewan tersebut diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar, yaitu invertebrata dan vertebrata, di mana vertebrata dibagi ke dalam 5 kelas, yang salah satunya yaitu mamalia yang akan saya bahas kali ini. Mamalia. Mamalia berasal dari kata mamile yang artinya hewan menyusui. Mamalia merupakan kelompok tertinggi tingkatannya dalam kingdom Animalia. Mamalia yang masih hidup diperkirakan ada 4.000 spesies. Berdasarkan ukurannya, mamalia dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu mamalia kecil dan mamalia besar. Di mana mamalia kecil yaitu mamalia dengan ukuran berat dewasa kurang dari 5 kg. Sedangkan mamalia besar yaitu mamalia dengan ukuran berat dewasa lebih dari 5 kg. Di sini ada gambar dari hewan mamalia. Sudah kelihatan kan ini mamalia yang termasuk ke dalam kelompok yang mana? Selanjutnya adalah ciri-ciri mamalia, yaitu memiliki rambut yang hampir menutupi seluruh bagian tubuh. Sebagian besar memiliki 4 kaki, kecuali pada mamalia laut, yang masing-masing kaki memiliki 5 jari dengan bentuk yang berbeda-beda. Memiliki mata yang cerah dan bola mata yang dapat digerakkan. Memiliki ekor yang umumnya panjang dan dapat digerakkan. Bernafas dengan paru-paru, kepala bisa digerakkan, kinerja penglihatan yang tinggi di bawah intensitas cahaya yang rendah. Indera penciuman dan indera pendengaran sudah bisa dikatakan sempurna dan memiliki sistem saraf yang kompleks. Taksonomi mamalia. Taksonomi mamalia berasal dari kingdom Animalia, subkingdom Metazoa, filum Chordata, subfilum Craniata, dan kelas mamalia. Dan ordo pada mamalia terbagi menjadi 29 ordo. Sebelum beranjak ke dalam ordo, ternyata dalam kelas mamalia dibagi terlebih dahulu menjadi 3 subkelas, yaitu Prototheria, Theria, dan Allotheria, di mana Allotheria yaitu sudah punah. Selanjutnya, subkelas Prototheria terdiri dari 1 ordo, yaitu Monotremata, dan Theria terbagi lagi menjadi 2 infrakelas, yaitu Metatheria termasuk Marsupialia dan
Eutheria, termasuk placentaria, di mana Metatheria terdiri dari 7 ordo, Eutheria terdiri dari 21 ordo. Selanjutnya di sini akan kita bahas satu persatu dari ordo-ordo tersebut. Yang pertama, ordo Monotremata, di mana ordo ini sering disebut mamalia bertelur, mempunyai tulang korakoid dan perikorakoid. Kelenjar susunya tidak dilengkapi dengan puting susu, gigi hanya terdapat pada hewan yang masih muda, hewan bersudu atau paruh dan mempunyai kloaka. Contohnya yaitu Platypus yang terdapat di Australia. Selanjutnya ada ordo Didelphimorphia. Terdapat satu famili yaitu Didelphidae, 17 genus dan 87 spesies. Merupakan kelompok marsupial yang dikenal dengan opossum. Tersebar di Amerika Selatan sampai Kanada dan merupakan target buruan di Amerika. Bersifat soliter, nokturnal, nomaden, dan omnivora. Contohnya yaitu Didelphis virginiana. Selanjutnya ada Paucituberculata yang terdiri dari satu famili yaitu Caenolestidae, 3 genus dan 6 spesies. Merupakan marsupial yang mirip tupai berukuran 9 sampai 14 cm. Hidup di pegunungan Andes, yaitu Amerika Selatan, memakan serangga, cacing dan vertebrata kecil serta bersifat nokturnal. Contohnya yaitu Caenolestes caniventer. Ordo selanjutnya ada Microbiotheria yang terdiri dari famili Microbiotheridae, 1 genus dan 1 spesies. Merupakan marsupial yang tersebar di Chili dan Argentina, yang dianggap berkerabat dekat dengan marsupial yang di Australia. Memiliki ekor panjang yang digunakan sebagai tempat cadangan lemak untuk hibernasi, bersifat arboreal, insektivora, dan terkadang herbivora. Nah, ini contoh dari Microbiotheria. Selanjutnya ada Dasyuromorphia yang terdiri dari 3 famili, 22 genus, dan 71 spesies, di mana kelompok ini merupakan kelompok marsupial yang bersifat karnivora. Contohnya yaitu setan Tasmania dan harimau Tasmania, di mana harimau Tasmania ini status konservasinya sudah dikatakan punah. Selanjutnya ada Peramelemorphia yang terdiri dari 3 famili yaitu Thylacomidae, Chiropodidae, Peramelidae, 8 genus, 21 spesies. Merupakan kelompok marsupial omnivor, nokturnal, soliter, dan hanya tersebar di Australia dan Papua. Contohnya yaitu Isodon macrourus yang tersebar di daerah Papua. Selanjutnya ada ordo Notorictemorphia yang terdiri dari 1 famili yaitu Notorictidae, 1 genus dan 2 spesies yang tersebar di Australia Barat. Hidup di dalam tanah, tidak menggali tapi seperti berenang di dalam pasir. Hewan ini buta, tidak mempunyai daun telinga, termasuk insektivora, makan telur kumbang, larva dan vertebrata kecil. Contohnya dari Notorictemorphia. Selanjutnya ada Diprotodontia yang terdiri dari 3 subordo yaitu Vombatiformes, Phalangeriformes, Macropodiformes, 11 famili, 39 genus dan 143 spesies, termasuk herbivora. Contohnya yaitu koala, kanguru pohon, dan walabi. Nah, ini di gambar ini adalah contoh dari Macropus agilis atau walabi tanah. Selanjutnya ada ordo Cingulata, merupakan armadillo atau mamalia plasental kecil yang diketahui karena memiliki perisai pada tubuhnya. Memakan invertebrata seperti semut. Terdiri dari 1 famili yaitu Dasypodidae, 9 genus, 21 spesies. Di mana ordo ini mendiami daerah cekungan dan pinggiran sungai. Suka menggali lubang dan memiliki kaki pendek namun bisa bergerak dengan cepat. Contohnya yaitu Dasypus novemcincus. Selanjutnya ada Pilosa, merupakan kelompok anteater yang sebelumnya dikenal dengan ordo Senarta, yang tersebar di daerah Amerika.
terdiri dari 4 famili, 5 genus, dan 10 spesies. Tidak mempunyai incisor dan molar yang sebelumnya masuk Edentata. Memiliki bentuk tubuh yang unik. Contohnya adalah Myrmecopaga tridactyla. Selanjutnya ada ordo Insectivora, di mana memiliki ciri berukuran tubuh kecil, gigi runcing, mata kecil, moncongnya panjang dan runcing, kaki berjari 5 buah, telapak kaki bagian depan lebih lebar, cakar yang besar, telinga luar yang kecil. Ordo ini merupakan pemakan serangga dan juga dapat memakan cacing atau biji-bijian. Ordo ini sudah tidak digunakan lagi dalam kelas Mamalia. Beberapa spesies telah dipindahkan ke takson lain. Contohnya yaitu ada cucurut babi. Selanjutnya ada ordo Afrosoricida yang sebelumnya dikelompokkan ke dalam ordo Insectivora yang terdiri dari 2 famili, 19 genus, 51 spesies. Kelompok hewan ini tersebar di Afrika yang mirip dengan tupai, termasuk hewan nokturnal dan ada yang omnivora. Contohnya yaitu tenrek Ecaudatus. Selanjutnya ada ordo Eulipotipla. Penamaan ilmiahnya diambil dari bahasa Latin yang artinya buta dan gendut sesungguhnya. Ordo mamalia darat yang memiliki ciri antara lain keterbatasan penglihatan, gigi tajam, memiliki kelenjar bisa dengan aroma menyengat, memiliki organ ekolokasi, dan hidup subterestrial atau di bawah tanah. Dulu, ordo ini dikenal dengan nama Insectivora dan Lipotipla, tersebar di seluruh dunia kecuali benua Antartika, di mana ordo ini menjadi ordo tertua keempat dalam kelas mamalia. Contohnya yaitu Celuruma, Suncus murinus. Selanjutnya ada Scandentia, terdiri dari 1 famili, yaitu famili Tupaidae, merupakan ordo mamalia pemanjat yang memiliki ciri antara lain memiliki rupa mirip bajing, tetapi berbeda dalam rincian anatomi, memiliki moncong yang panjang dan runcing, berjari 5 dengan cakar untuk memanjat, menyusui dan melahirkan, dan memiliki bola mata lebih besar untuk melihat di kegelapan malam. Contohnya yaitu tupai tanah. Selanjutnya ada ordo Dermoptera, di mana ordo ini tampak seperti tupai, memiliki mata yang besar, nokturnal, memiliki kemampuan memanjat tetapi tidak berdaya di tanah. Keempat tungkai sama panjang. Antara tungkai muka dan tungkai belakang dan ekor ada lipatan kulit, sehingga dapat terbang menggunakan 4 kakinya karena bisa membentuk seperti parasut berbulu. Ordo ini merupakan hewan herbivora yang makan buah atau dedaunan. Contohnya yaitu kubung Malaya. Selanjutnya ada Chiroptera, merupakan ordo mamalia yang dapat terbang. Pada bagian kaki depan dan belakang terdapat membran interdigital, walaupun ukuran kaki yang di belakang lebih kecil. Biasanya mereka tergolong hewan nokturnal yang hanya aktif di malam hari. Makanan hewan ini yaitu buah-buahan. Ordo Chiroptera ini mempunyai fisik hampir mirip dengan mamalia ordo Dermoptera, yaitu terdapat selaput pada membran yang terhubung dengan kaki depan dan kaki belakang. Yang membedakan dari ordo Chiroptera ini yaitu terletak pada ukuran kaki depan yang lebih besar dibandingkan kaki belakang. Selain itu, memiliki kelenturan pada tulang rangkanya. Sayap hewan ini disertai membran kulit tipis serta rambut-rambut yang berfungsi sebagai sensor. Contohnya yaitu codot barong. Selanjutnya ada ordo Primata. Ordo Primata merupakan mamalia yang termasuk jenis omnivora, berukuran kecil sampai besar, masing-masing mempunyai 5 jari dengan kuku pipi atau mencekung. Biasanya setiap melahirkan hanya melahirkan 1 anak, mempunyai kelenjar susu pada betina. Sebagian besar adalah arboreal. Sebagian sistem sarafnya lebih maju daripada vertebrata lainnya. Dalam ordo Primata ini ada beberapa spesies yang memiliki ekor dan ada yang tidak memiliki. Contohnya yaitu monyet ekor panjang.
Selanjutnya ada ordo karnivora. Ukuran tubuh kecil sampai besar, memiliki jari kaki yang biasanya terdiri dari 5 buah dan ada juga yang 4 buah, disertai kuku. Memiliki gigi taring yang tajam dan cakar yang runcing sebagai alat untuk berburu dan mengoyak daging mangsanya, sehingga kelompok mamalia ini menjadikan daging sebagai makanannya. Contohnya yaitu macan tutul. Selanjutnya ada cetacea. Ordo ini merupakan mamalia yang hidup di air. Ukuran tubuhnya sedang sampai besar. Kepalanya panjang dan runcing, kaki depan berkembang seperti dayung. Mempunyai bentuk tubuh yang mirip dengan ikan dan tidak mempunyai tulang belakang. Tubuh licin tanpa bulu. Tidak mempunyai kelenjar kulit kecuali kelenjar susu. Gigi dengan jumlah yang bervariasi. Contohnya yaitu paus sirip. Setelah itu ada ordo Sirenia yang merupakan ordo mamalia herbivora yang hidup di perairan seperti rawa-rawa, sungai, muara, dan laut. Umumnya disebut sapi laut. Di dalam ordo ini hanya terdapat 4 spesies yang belum punah, yaitu dugong yang terdiri dari 1 spesies dan lembu laut yang terdiri dari 3 spesies. Nah, ini contohnya dari dugong. Selanjutnya ada ordo Proboscidae yang merupakan jenis mamalia berotot dengan tubuh panjang dan relatif besar. Memiliki ciri-ciri bentuk tubuh yang besar, berat badan mencapai sekitar 3,5 sampai 5 ton, dengan umur bisa mencapai 50 tahun, leher yang pendek, kepala besar, telinga lebar. Ordo ini hanya terdiri dari 1 famili yang masih hidup, yaitu Elephantidae, dan beberapa famili yang sudah punah. Contohnya yaitu gajah Sumatera. Selanjutnya ada ordo Perissodactyla, di mana ordo ini memiliki ciri khas kuku jari kaki yang berjumlah ganjil, tidak memiliki tanduk, dan telapak kaki yang jumlahnya ganjil. Contohnya ada zebra daratan. Selanjutnya ada ordo Hyracoidae, terdiri dari 1 famili, yaitu Porcavidae, 3 genus dan 4 spesies, tersebar di daerah Afrika dan Arabia, termasuk herbivora, dengan menggunakan molar untuk memotong. Digolongkan primitif, belum punya mekanisme pengaturan suhu internal, suka berjemur, di mana habitatnya di daerah berbatu dan hidup dalam keluarga kecil yang didominasi oleh jantan. Contohnya yaitu Heterohyrax. Selanjutnya ada ordo Tubulidentata, di mana terdiri dari 1 famili, yaitu Orycteropodidae, 1 genus dan 1 spesies, tersebar di daerah sub-Sahara. Mamalia ini tidak mempunyai gigi seri dan taring. Giginya seperti tabung. Ciri-cirinya yaitu suka menggali, nokturnal, soliter, makan semut, dan rayap. Contohnya yaitu babi tanah yang dapat dijumpai di benua Afrika. Selanjutnya ada Artiodactyla, merupakan jenis mamalia yang punya jumlah kuku genap pada setiap kakinya, di mana jenis ordo mamalia ini bisa dikatakan herbivora. Contohnya yaitu jerapah. Selanjutnya ada ordo Polydota, memiliki ukuran sedang, tubuh terbungkus oleh lempeng-lempengan sisik zat tanduk, di antaranya terdapat bulu, tidak bergigi, kuku yang panjang pada 5 jari kaki depan dan 5 jari kaki belakang. Contohnya yaitu tenggiling Sunda, Manis javanica. Selanjutnya ada ordo Rodentia. Ciri paling utama dari semua ordo Rodentia ini memiliki kemampuan mengerat benda-benda dengan sepasang gigi seri yang besar. Tidak memiliki gigi taring dan gigi geraham depan, sehingga terdapat bagian yang kosong antara gigi seri dan geraham belakang. Hewan ini dapat hidup pada skala habitat. Rodentia bentuk tikus merupakan kelompok terbesar dalam ordo Rodentia. Selain itu terdapat juga bentuk tupai dan landak. Contohnya yaitu ada Mus musculus. Selanjutnya ada ordo Lagomorpha, merupakan pemakan tumbuh-tumbuhan, daun, dan buah. Memiliki ciri-ciri berukuran agak kecil, yaitu 125 sampai
750 mm. Gigi molar yang dapat terus tumbuh, gigi seri 4 atau lebih, ekor yang pendek, kuat, dan juga digerakkan. Badan dan kakinya berbulu. Contohnya yaitu kelinci Jawa atau Lepus nigricollis. Nah, penjelasannya sudah selesai. Ini terdapat beberapa soal yang harus dikerjakan. Yang pertama, saya bacakan soalnya. Nomor 1, berikut adalah salah satu contoh spesies yang termasuk dalam ordo apa? Jelaskan ciri-ciri dari ordonya. Nomor 2, mamalia berdasarkan ukurannya dibedakan menjadi berapa kelompok? Jelaskan perbedaannya. Nomor 3, mengapa Panthera pardus melas termasuk ke dalam ordo Carnivora? Nomor 4, aku termasuk ordo Proboscidae yang memiliki bentuk tubuh yang besar, kepala besar, telinga lebar, leher pendek. Aku bisa berumur mencapai 50 tahun dan memiliki berat badan 3,5 sampai 5 ton. Habitatku berada di Pulau Sumatera. Siapakah aku? Jelaskan beserta taksonominya. Nomor 5, jelaskan pendapatmu apa yang menjadi hal terpenting dalam mempelajari taksonomi. Mudah kan? Selamat mengerjakan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.